Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 12 ayat 10-11. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Nyanyian Kemenangan. Wahyu 12 ayat 10-11, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh anak darah domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak dari semula manusia diciptakan dan dirancang Tuhan untuk menyembah Dia. Karena itu secara naluri manusia memiliki kecenderungan untuk menyembah sesuatu. Tidak semua manusia menyembah Tuhan sayangnya, malah menyembah objek yang salah. Menyembah dewa-dewa, patung, binatang, pohon, gunung, batu, kuburan, matahari dan sebagainya. Padahal tidak ada yang layak disembah selain daripada Tuhan, sebab Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi dan layak menerima pujian penyembahan semua ciptaan. Itu sebabnya hanya Allah sendirilah yang layak dipuji oleh seluruh ciptaannya. Sikap tidak mempercayai pemeliharaan Allah pada dasarnya merupakan keangkuhan kita. Ini sama dengan bertindak seolah-olah kita lebih tahu daripada Allah dan kita berusaha melakukan apa yang kita anggap Allah tak dapat lakukan. Atau sama dengan mengatakan kita khawatir dengan yang Allah akan lakukan sehingga kita tidak mau mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Mungkin kita berpikir Ia akan mengambil sesuatu yang kita butuhkan. Namun apabila Allah sendiri telah berbuat hal yang besar bagi kita sehingga Ia rela memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, masakan Ia tidak akan memelihara kita sebagai anak-anaknya? Saudara yang terkasih, kitab Wahyu secara khusus memberikan penguatan kepada orang-orang percaya atas penderitaan yang dialami. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini merupakan pengakuan orang-orang percaya kepada Kristus. Penulis kitab ini hendak menggambarkan bahwa seluruh kekuasaan dunia ini menjadi tidak berarti di hadapan Sang Anak Domba, yaitu Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus merupakan karya terbesar karena memberikan perdamaian, pengampunan, dan keselamatan. Sekalipun banyak umat percaya mengalami penganiayaan dan penderitaan, namun Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberikan keselamatan. Inilah yang menjadi dasar kesaksian orang-orang percaya dalam memberitakan Injil sepanjang masa. Karena dasar keyakinan inilah kita memperoleh kepastian dalam Tuhan dan tidak pernah takut terhadap serangan iblis. Justru tiada gentar merelakan hidup demi mempertahankan iman oleh anak darah domba Allah. Saudara, dari dulu sampai sekarang kehidupan orang-orang percaya terus mendapatkan pergumulan iman. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tetap memelihara kita. Pemeliharaan Allah tidak akan pernah berhenti jika firman-Nya senantiasa hadir dalam kehidupan keluarga kita. Hidup sebagai keluarga Allah haruslah diwarnai dengan sukacita, karena kita memiliki pengharapan akan hidup kekal. Oleh sebab itu, kita layak mensyukuri segala pemberian Allah. Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk menikmati kehidupan ini. Kita harus menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk hidup penuh ucapan syukur, memuji Tuhan, berdoa dan mendengar firman-Nya.
Hidup seperti itu akan membuat keluarga Allah semakin merasakan betapa besar kemurahan Tuhan memelihara dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini bagi kami, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menang atas maut dan memberikan kami pengharapan dan kepastian akan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.